Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat kembali di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita selama bulan Ramadan, yaitu mengkaji kitab karangan kita Subhanallah. Di ini kita memasuki pertemuan yang ke-6. Siang hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Malik ibnil Huwairisi radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Malik bin Huwairis, dia ini bukan orang Ansor, bukan. Dia ini orang santri belajar kepada Rasulullah gitu. Jadi di akhir-akhir hayat Rasulullah tuh tahun 9 Hijriah itu banyak orang tuh pada belajar agama gitu, dari Sukono ngiring berapa orang itu Santri tidurnya mungkin di sekitaran masjid itu, sekitar Masjid Madinah gitu. Dia dapat sebulan bisa dapat berapa gitu ya. Maksud dia nih, jadi kalau nggak salah dari kabilah Lais apa nih dia, si Malik bin Huwairis. Ini temannya rombongan 10 orang sampai 20 orang lah, kisaran segitu lah datang. Sahabat masuk ini. Sahabat masuk. Cuman dia bukan orang Ansor, bukan orang Madinah, orang mana-mana. Sahabat. Jadi istilahnya orang mondok bukan sekarang doang. Zaman Nabi ada istilah juga orang mondok gitu, yang datang ke situ pengen belajar apa? Belajar ilmu agama, yang mondok itu sebulan kayak apa 2 minggu. Nanti Nabi lihat dia udah cukup, nah suruh pulang, sebarin, ajarin kamu gitu. Nggak sampai tahunan enggak, sebulan lah paling. Dilihat udah nggak betah juga suruh pulang, ya Nabi udah pulang lah. Benar kalau dia nggak betah tuh suruh pulang, ya Nabi pulang. Ini ajarin, ya udah disampaikan diajarin so. Kalau kita nggak betah malah disuruh betah ya. Kasih air, kita jadi lupa gitu. Nabi mah nggak punya kemampuan itu, kasih air Nabi. Ya, artinya dia berarti hadis ini di akhir-akhir masa hidup Nabi, karena dia tahun 9 Hijriah. Ini kejadian sebelum perang Tabuk, menjelang perang Tabuk ini kejadian nih. Ya, jadi rombongan dia. Nah, karena banyak putusan-putusan itu, akhirnya tahun 9 Hijriah itu disebut juga Amul Wufud. Amul Wufud. Wufud itu jamak dari Wafdun. Wafdun artinya utusan. Karena banyak orang-orang utusan-utusan dari kabilah-kabilah sudah belajar kepada Nabi. Malik bin Al-Huwairis. Annahu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli. Bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW sholat. Fa iza kana fi witrin min sholatihi, maka apabila Nabi itu pada rakaat yang ganjil, rakaat 1 atau rakaat 3, lam yanhad, Nabi enggak langsung bangun hatta yastawiya qa'idan, sampai dia tegak dalam keadaan duduk. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi di hadis ini Nabi kalau di rakaat-rakaat yang ganjil, nah dari sujud nggak langsung apa? Duduk. Nggak langsung Sendiri, bangun. bangun. Tapi ngapain dulu? Duduk. Duduk dulu. Inilah yang kita kenal dengan istilah duduk apa? Istirahat. Duduk istirahat. Istirahat. Ya. Itu sih istilah aja sebetulnya, duduk istirahat. Ulama yang ngasih istilah. Sebetulnya kalau kita kata duduk istirahat ya kurang pantas juga sebetulnya. Iya, apalagi kan tuh barokah pertama, terus capek apa sih sholat? Barokah pertama udah istirahat gitu, lagi ya itu tadi tuh menunjukkan kesannya jadi males begitu. Jadi istirahat itu istilah aja untuk istirahat. Sudah sebentar doang. Iya, dipertentangin juga tuh sekarang kok istirahat bahasanya apa kek gitu. Ya. Jadi itu namanya duduk istirahat. Oh iya, Iya.
hatta yastawiya qa'idan. Berarti duduknya benar-benar harus apa? Benar kayak duduk. Benar-benar duduk. Iya. Kalau kita kan kagak. Ini berhenti sebentar itu ya. Jadi sebentar Iya, bangun lagi. langsung. Nah, itu sebenarnya belum yastawiya qa'idan tuh. Jadi kalau mau pengen duduk istirahat, kita benar-benar duduk dulu. Udah habis ini habis. Ya duduk dulu gitu. Iya, langsung baru bangun. Baru bangun. Kalau kita kan kagak. Nah, kita tahu ya. Kalau langsung Berarti bangun. belum yastawiya qa'idan betul. Kalau langsung bangun kayaknya nggak enak. Apa nih? Iya, langsung bangun nggak enak kayaknya. Iya. Iya, biasa duduk gitu. Iya. Langsung bangun. Ya cuma tuh duluan makmumnya dong. Iya biasa. Kalau pakai duduk istirahat, makmumnya nggak duduk istirahat, bisa duluan makmum sama kita. Duduk bangun. Berarti kan di sini kalau kita lihat, ya Witrin aja kan ini. iya, artinya Nabi juga ngelakuin ini karena umurnya udah apa? Udah tua. Artinya berarti sebelum-belumnya Nabi nggak duduk istirahat. Jadi bangun langsung apa? Oh langsung bangun aja begitu. Jadi karena badannya udah makin berat, Nabi akhirnya dia pakai ngapain dulu? Pakai istirahat dulu. Nah, di sini kan Nabi nggak nyuruh nggak apa, duduk istirahat. Ngeliat doang sahabat. Sahabat ngeliat tapi dia apain tuh? Diceritain kan? Diceritain tuh diriwayatin. Tujuannya apa nih dicerita begini? Agar diikutin nama yang lain. Jadi sahabat nggak pakai disuruh sama Nabi, tetap aja pada nyontoh siapa? Pada nyontoh Rasulullah gitu loh. Tindak tanduk Nabi itu tetap dicontoh, walaupun Nabi nggak nyuruh gitu. Nih kalau sholat untuk begini ya enggak. Tapi sahabat ini ya kesadaran aja Malik bin Huwairis pakai diriwayatin gitu. Tujuannya apa sih ngeriwayatin ini? Ya biar orang lain pada tahu. Orang lain tahu pun ngapain? Pada ngikutin nama yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi. Ya. Jadi karena ini di akhir hayatnya Rasulullah pakai duduk istirahat, ya udah kan yang dianggap yang di akhir berarti. Lagi Imam Syafi'i tetap nyunahin duduk apa? Nah, duduk istirahat walaupun itu orang kagak tua, kagak apa nih kayak kita nih. Sebenarnya kita bangun langsung kuat nggak? Kuat. Kuat. Ya, tapi karena akhir masa hayatnya Rasulullah begitu, ya udah berarti yang di akhir itu yang diapain tuh? Yang dipakai, yang diamali. Ya. Imam Syafi'i kan tetap pakai apa? Tetap pakai duduk istirahat Imam Syafi'i. Kalau imam-imam yang lain kagak loh, keseringan dulu Nabi nggak pakai duduk istirahat. Berarti mereka nggak nganggap itu duduk istirahat itu sunnah, kagak. Cuma karena berarti ada uzur. Nabi karena badannya udah apa? Udah jompo. Udah jompo, udah berat badannya. Ada lagi yang ngelihat tafsir tuh lagi, ya tergantung orangnya. Orangnya kuat nggak bangun. Nah, kalau kuat ya udah langsung bangun. Mah kalau udah nggak kuat, aki-aki juga ya ada uzur namanya. Nggak apa-apa duduk apa dulu. Ya, duduk istirahat dulu. Cuman emang di situ jadi kendalanya itu aja. Kalau imam duduk istirahat, makmum kudu duduk istirahat ya kagak. Ayo kalau imamnya duduk istirahat nih, makmum kudu misalkan nama imam kudu diapain? Kudu diikutin. Kalau imamnya duduk istirahat, makmumnya kagak duduk istirahat, nanti jangan-jangan duluan siapa? Duluan makmumnya dibanding imam. Kan bilang kalau imamnya duduk istirahat, makmumnya kudu duduk istirahat. Nah, kalau imamnya nggak duduk istirahat, mau salah tuh gitu, ya. Cuman dibantah lagi. Sekarang kalau misalkan imamnya nggak angkat tangan, misalkan habis tidak tuh, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, angkat tangan lagi nggak? Mau sujud angkat tangan nggak sih? Enggak. Mau sujud? Biasanya ada, tapi banyak kan nggak dipakai. Kayak dipakai kan? Iya. Kan sunnah kan angkat tangan. Iya. Kan imamnya nggak angkat tangan, kita angkat tangan juga nggak? Nanti imam tuh kalau nggak ngerjain sunnah, kita ngelakuin juga apa kagak? Begitu loh. Nanti jadi dikiasi ke situ. Kalau setiap imam yang nggak kerjain kita kerjain, atau yang setiap imam kerjain kita jadi kerjain begitu. Kalau ternyata berbeda ya kagak apa-apa. Terutama hal-hal yang kagak fatal. Kayak model begini kan kagak fatal, cuma masalah duduk istirahat doang mah. Emang kacaknya sampai seberapa banyak sih orang mau istirahat gitu. Terus duduk istirahat ada bacaannya nggak? Kita takbirnya kapan? Takbir intiqolnya kapan? Pas lagi bangun dari sujud, apa pas bangun dari duduk istirahat? Sujud. Kan bangun nih. Nah, kita baca Allahu Akbarnya pas bangun dari sujud, apa bangun dari duduk istirahat?
Nanti jadi masalah lagi tuh kalau pakai duduk istirahat. Ya orang sih harusnya hitungannya ya pas bangun dari sujud kan kata Nabi ketika dia bangun dari sujud, Nabi mau membaca Allahu Akbar ya. Takbir. Berarti Allah gitu. Tetap berarti baca takbirnya pas lagi bangun, jangan berarti duduk istirahat dulu baru Allah. Itu termasuk tumanina nggak? Mana? Duduk istirahat. Nggak ada ketentuannya. Gimana itu maknanya duduk istirahatnya di sunnah. Tapi kalau kita lihat di sini ya stawiyah qaidan harusnya duduknya tuh Tetap. jejak dulu, iya mesti mantap dulu duduknya. Kalau kita kan nggak ada asal cek begitu lagi. Nah, itulah masalah apa tuh, masalah duduk istirahat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Terus ya namanya ya udah begitu istirahat namanya begitu walaupun ya mungkin kita ada kurang pas gitu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu istanbatul Bukhari min hadzal hadisi bi qoulihi babun man istawa qa'idan fi witrin min salatihi summa nahada. Berkata oleh penyarah beristinbat oleh Imam Bukhari dari hadis ini dengan ucapannya bermula ini bab orang yang tegak duduknya di dalam rakaat ganjil dari sholatnya kemudian ia bangkit. Qauluhu fa iza kana fi witrin min sholatihi ila akhirih. Fal witru minas sholati hiya ar-rakaatul ula wa salisatu. Kataannya fa iza kana fi witrin min sholatihi ila akhirih, maka lapas al-witru minas sholati yaitu rakaat yang pertama dan yang ketiga. Wa fil hadisi masyru'iyatu julusil istirahati wa bihi akhadha Syafi'i wa ta'ifatun min ahlil hadisi. Dan pada hadis tersebut disyariatkan duduk istirahat dan dengannya mengambil oleh Imam Syafi'i dan sekelompok daripada ahlul hadis. Wa an Ahmada riwayatani, dan menurut Imam Ahmad itu ada dua riwayat. Wa zakara al-Khalala annahu raja'a ilal qawli bi masyru'iyati julusil istirahati, dan ia menyebutkan akan kecacatan bukan al-Khalal Halal. Al-Khalal nama orang Abu Bakar Al-Khalal. Selalu. Dia tuh muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kan tadi baru disebutin kan dari Imam Syafi'i. Nah sekarang dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Nah, ini salah satunya nih, ya. Muridnya Abu Bakar Al-Khalal. muridnya Imam Ahmad. Ahmad bin Hambal dia. Murid teras gitu, istilahnya murid-murid dekat, ya. Wa zakara al-Khalalu, dan menyebutkan oleh Imam Al-Khalal bahwasanya mengembalikan kepada ucapan dengan disyariatkannya duduk istirahat. Wa an Malikin wa Abi Hanifah wa Ahmad bi riwayatin anhu annahu la yusra'u julusul istirahati, dan daripada Imam Malik dan Abu Hanifah dan Imam Ahmad pada riwayat daripadanya bahwasanya tidak disyariatkan duduk istirahat. Wa hamalu anna julusan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda kibari sinhi wa fihi istirahatan min ta'abihi. Dan mereka menghamalkan bahwasanya duduknya Nabi Muhammad SAW itu ketika tua umurnya dan lemahnya dia karena istirahat dari capeknya. Wa tamassaku bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam la tubadiruni bil qiyami wal qu'udi fa inni qad baddantu. Dan mereka berpegang teguh dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian mendahuluiku dengan berdiri dan duduk, maka sesungguhnya aku sudah berumur. Ya berarti kalau gitu, kalau imamnya duduk istirahat, seharusnya makmumnya juga apa? Juga duduk istirahat, karena di sini Rasulullah berpesan tuh jangan duluin saya berdiri. Ya, salah satu biar kagak ngeduluin imam diri, kalau imamnya duduk istirahat, kita duduk istirahat juga berarti. Terus fadalla ala annahu yaf'aluhu lihaza sababi, maka menunjukkan di atas bahwasanya Nabi melakukannya karena sebab ini. Iya, berarti ya, faktor emang kan Nabi udah badannya udah berat.
Ada lagi di hadis yang lain pas bangun tuh pakai bantuan apa? Bantuan tangan. Jadi pas bangun tuh istirahat, pas bangun itu tuh kan ada kan begitu. Nah orang bersangka tuh ini sunnah aja ngangkat begini. Walaupun dia masih muda pakai bantuan tangan. Padahal Nabi itu kan emang buat menopang apa aja, buat menopang badannya. Jadi sampai itu istirahat kan bangun berat. Nah coba orang kalau gemuk coba bangun dari duduk, emang gampang. Mesti pakai bantuan apa? Nah, bantuan tangan. Itu sunnah. Hah? Pakai bantuan tangan gitu. Nah iya akhirnya kan kadang ngelihat Nabi itu pasti akhir hayatnya begitu, jadi dianggapnya apa? Sunnah karena Nabi. yang dianggap itu yang di akhir Nabi Karena kerjain. guru-guru kita emang ngajarinnya begitu tuh. Iya. Habis itu Nah begitu. pakai diem dulu. Iya pakai diam dulu, dorong, terus. Kalau kita kan sekarang ketemunya begini, baru bangun. Gitu. Kalau Habib hari nggak apa-apa pegang. Kan buat tiap. Langsung bangun. Masih kuat berarti Pak Hari. Nah, makanya orang kalau imam dulu tuh bukan masalah dia kuat tapi kagak, tapi karena ngikutin sunnah. Dia walaupun dia masih muda dia pakai ngedorong begini, tangan kanan emang bener tangan kanan dorong. Pakai gitu. berhenti setengah dulu. Iya berhenti, nah dorong. Dorong. Iya. Bukan begitu, coba kayak tadi tuh. Ya iya tadi. Ya tuh ada lagi tuh di hadis yang lain begitu, jadi Nabi tuh. Oh, iya. Tapi intinya ya sebetulnya sama. Jadi karena- ngambilnya itu dia karena Nabi udah tua itu mah. Iya tua, tua dia perlu tolakan gitu loh, tolakan buat naik, ya dorong. Terus, Fala yusra'u illa fi haqqi man ittafaqa lahu nahwa zalika. Maka tidak disyariatkan kecuali pada hak orang yang akur baginya seumpama demikian itu. ya dulu istirahat itu menurut imam-imam yang tiga ini ya sunnahnya buat orang yang udah kondisinya sama kayak Nabi, yang udah repot kalau diri sendiri. Cuman kalau kita masih gancang mah ya nggak usah pakai duduk istirahat nih kalau pakai pendapat mazhab yang tiga nih. Tapi kalau mazhab Syafi'i kagak, tetap ada yang duduk istirahat sunnah. Terus, Wa amma zikrul makhsusu fa innahu jalsatun khafifatun jiddan istagna biha bitakbiril masyru'i lil qiyami. Dan adapun penyebutan yang dikhususkan, maka sesungguhnya itu adalah duduk yang ringan sekali, mencukupi dengannya dengan takbir yang disyariatkan untuk berdiri. iya itu zikir bukan penyebutan nih zikir. Ya duduk istirahat ada zikirnya nggak sih? Iya itu kayak zikir yang terkhusus buat duduk istirahat tuh ya kagak ada. Karena tuh duduknya cuman jilsatan khafifatan, cuma sebentar banget. Jadi cukup zikir yang ada di situ, takbir untuk bangun ngapain? Berdiri. Berarti betul pas ngangkat kepala, Allah duduk Allah gitu. Dan emang duduk istirahat kan masih rangkaian bangun dari apa? Bangun dari sujud. Jadi pas satu rangkaian itu. Jadi itu bukan ada satu gerakan terpisah sendiri, masih rangkaian di situ. Cuma karena udah nggak kuat sekali bangun, pakai santai, pakai standby dulu, pakai santai dulu. Terus Fa innahu min jumlatin nuhudi ilal qiyami. Oh, kan. Maka sesungguhnya itu termasuk daripada bangun untuk berdiri. iya masih masuk ke situ hitungannya. Terus Wa min haisul makna anna sajida yada'u yadayhi wa rukbatayhi wa ra'sahu mumayyizan likulli udwin wa doa. Dan dari sekira maknanya bahwasanya orang yang sujud itu meletakkan kedua tangannya dan kedua dengkulnya dan kepalanya karena membedakan bagi tiap-tiap anggota yang ia letakkan. Fakaza yang bagi iza rafa ra'sahu wa yadayhi ayyumayyiza rafa rukbatayhi wa innama yatimu zalika bi ayyajlisa summa yanhaddu qa'iman. Maka seperti demikian itu semestinya apabila ia mengangkat kepalanya dan kedua tangannya agar ia membedakan terangkat kedua lututnya, dan hanya saja sempurnanya demikian itu bahwa ia duduk kemudian ia bangkit hal keadaannya berdiri. apa nih maksudnya ini? Coba Nat, praktek Nat. Bukan maksud itu jadi duduk istirahat justru jadi ngimbangin pas kita turun sujud. Jadi kan kalau turun sujud
7 anggota ini apa langsung semuanya nempel? Bareng. Nggak bareng kan? Apa dulu yang bareng? Dengkul dulu, tangan, baru begitu. Nah, ketika bangkit juga Nah, sama. ketika bangkit harusnya juga begitu. Iya. Jangan langsung bangkit Semuanya. oh, bareng. Angkat dulu kepala, set, Iya. tangan, baru dengkul. Nah, dengkul bisa nggak bareng sama tangan kalau kita ngapain? Duduk. Kalau kita duduk istirahat dulu. Coba kalau nggak pakai duduk istirahat, pasti tangan ambil dengkul Bareng. naiknya bareng. Nah, makanya di situ tuh dibilang begitu tuh di sini. Nah, ini udah alasan logika sebetulnya nih, alasan logika nih, ya. Ayuma yizarok aduk bataihi gitu. Dia harus ngebedain angkat kedua lututnya. Jadi maksudnya begitu. Nah, naruhnya aja kagak bareng, 7 anggota sujud, masa pas diangkatnya bareng. Jadi diangkatnya juga jangan bareng juga. Yumaiza ya. Iya, jadi atu-atu diangkatnya. Jadi kalau jidat ame hidung pas kita taruh belakangan, pas kita angkat Duluan. duluan. Iya. Jadi yang masuk belakangan keluarin duluan di masjid dah, yang datangnya belakangan nih keluarin duluan. Yang datangnya duluan kan di sop depan, mau keluar duluan susah, berarti keluarin belakangan gitu. Tahlil apa kan gitu, yang datang duluan nih kok pulangnya belakangan, yang pulang belakangan keluar duluan. Jadi tuh alasan logikanya tuh ya dikit-dikit. Kiai dulu pakai duduk istirahat nggak? Pakai lah. Pakai. Saya kira tua. Pakai. Walaupun ya kagak ingat sih, cuman kayaknya kemungkinan besar pakai. Nah, ingatnya megangin tembok doang mau bangun. Iya. Begitu. Iya. Udah tua. Udah megangin tembok. Sekarang bisa megangin tembok udah duduk. Hah? Ikut Kalau- bisa megangin tembok udah duduk. Coba ini sambil bangun megang tembok kayak gimana? Enggak, maksudnya duduk dulu istirahat terus pas bangunnya Ingat. tangannya megangin tembok. Iya. Gampang. Tadi duduk kan, dia berarti pas itu bisa Nah, kita megang sebagai tembok. makmum tuh masih ngeliatin Kiai sampai berdiri dulu. Baru diri, iya, itu bener. Berarti ngikutin yang latu badiruni bil qiyam. Karena kalau duluin di bayangan kelihatan tuh bayangan. Tadi domelin. Cuman kan yang tahu kan yang di depan. Iya yang depan. Yang belakang Yang depan masih ngikutin Allah. yang belakang kagak tahu. Kayak di kita di imam kita nomor 10 misalkan imam kita pakai duduk istirahat, emang kita tahu. Tahu, iya. Ya kan kagak tapi ngerti ya. Tapi kalau di pondokan mah semusola gitu. Iya. Dia ngeliatin semua pasti. Ya, dulu zaman kiai yang sholat berapa sih? Paling 3 baris. Kalau sholat kagak wajib di situ, kagak wajib jamaah di pondok. Orang maghrib pada di belakang masih pada mandi. Yang gede-gede, yang kecil mah pada wajib jamaah. Agak Parah aja. anak baru doang. Antum mau masa kemarian aja kri, buat diwajibin jamaah dulu mah kagak. Orang baru Iya, jamaah masalah Kiai jamaah. bangun megangin tembok itu lihat banget. Terus Wa fil hadisi ma yadullu ala julusil istirahati fi raqatil ula wa salisati wa annahu mustahabbun inda Syafi'i wa ghairu mustahabbin inda a'immati salasati. Dan pada hadis tersebut apa yang menunjukkan di atas duduk istirahat di rakaat pertama dan ketiga, dan bahwasanya itu disunahkan menurut Imam Syafi'i dan tidak disunahkan menurut imam-imam yang tiga. Nggak disunahkan menurut imam-imam yang tiga. ya, selain apa? Selain Syafi'i, tapi tadi kalau Ahmad bin Hambal ada 2 riwayat. Mereka balik. Iya, yang Ahmad bin Hambal ada yang bilang tuh sunnah, dia bilang kagak. Lagi pada mazhab Imam Ahmad bin Hambal tuh ditafsir, jadi tergantung tergantung kondisinya. Kalau kondisinya kayak begitu ya, nah duduk istirahat. Yang penting nggak bisa bangun juga kan, mau nggak mau dia duduk istirahat. Tapi intinya duduk istirahat itu sunnah ya. Udah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i Kalau congklak makanya apa dia? Bukan mazhab Syafi'i kan? langsung bangun. Ahmad dipakai Enggak, Imam dia Ahmad. duduk. Pakai Imam Ahmad dia. Duduk istirahat Nggak, dia. Ada duduknya dia. Duduknya malah rapi. Bukan yang langsung bangun begitu tuh, bangun begitu. Enggak. Enggak, justru kalau nibra baru, kalau nibra baru turun. Berarti Ahmad bin Hambal. Kan kalau Saudi sekarang banyak ulamanya mazhab Ahmad bin Hambal. Rapi dia duduknya malah gitu. Tapi mazhab Ahmad bin Hambal pun ada 2 tadi. Iya. Dan yang tadi setengah posisi duduk menolak dengan membantu dengan tangan itu Imam Syafi'i itu. Iya, nah, itu ada juga riwayat itu ada juga. Terus Wa an Anasin
Iya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan riwayat dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i, kunut selama 1 bulan, qanata syahran, kunut selama 1 bulan ba'da ruku'i, setelah ruku. Yad'u ala ahya'in minal arabi, di mana dalam kunut itu Rasulullah mengutuk beberapa suku, beberapa kabilah daripada orang Arab. Summa tarokahu, kemudian Rasulullah meninggalkannya. Muttafaqun alaihi. Ahyai ngutuk. Yad'u, iya, mengutuk. Yad'u ala, soalnya kalau yad'u lahu doa. Mengutuk nih. Cuman kalau yad'u ala mengutuk. Oh, gabung ya. Beda idopatnya. Nazilah. Kira-kira kan mendoakan atas hidupnya. Kagak, justru dia dikutuk. Jadi ini yang kita kenal dengan istilah kunut nazila. Jadi Nazila. Nabi itu kunut syahron, sebulan. Nah, di sini diikhtilafin nih, sebulan itu sebulan apa ya, 1 bulan full. Apa ya, pokoknya asal ada masuk Nisbil akhir ya. Iya, Ramadan apa ya. udah asal ada masuk bulan itu sebulan dah, apa bahasanya sebulan Iya. begitu loh. Iya. Nisbil akhir Ramadan ya. Nah enggak, ini bukan masalah, bukan. Ini bukan kunut witir, bukan. Ini mah Nabi kunut nazilah. Jadi kan ada satu kejadian, Bencana. ada kejadian, nah Rasulullah ngapain? Rasulullah kunut. Jadi ini walaupun bahasanya syahron, ini jangan langsung kita pahamin 30 hari Nabi kunut, belum tentu juga. Artinya terus-terusan gitu. Iya, memang ada yang bilang syahron tuh ya. Ini ada 2 pendapat, berarti syahron ada yang bilang 1 bulan full, berarti Nabi 30 hari kunut terus. Tapi ada yang bilang ya kagak, syahron itu asal dia udah dalam dalam sebulan tuh cuman misalkan dia di akhir bulan aja kita cuma 5 hari ya bahasanya apa juga? Syahron juga begitu. Ya, Tapi ambil umumnya sih Ji ya. ambil umumnya. Sebulan itu ya 30 hari, Iya. 9. Iya. Syahron. Alasan mereka tuh karena syahron itu mabainal hilalaini, di antara 2 hilal tuh namanya apa tuh? Syahron. Jadi apapun kejadian yang ada di situ dihitungnya apa? Satu syahron. Akhirnya pendapat yang begitu bikin rancu, bukan bikin rancu, bikin jadi beda cara ngitung. Misalkan nih ngitung iddah 4 bulan 10 hari. Nah kalau kita kan ngitungnya ngitung tanggal gitu mah. Iya, 4 bulan 10 hari kita hitung tanggal kan. Iya. 4 bulan berarti kita hitung nih bulan yang fullnya berapa, bulan kurangnya berapa, kan kita tambah. Kalau yang hitung gitu kagak. Berarti kalau misalkan meninggalnya udah di akhir bulan, udah sampai tanggal 30-nya dan hitung berapa tuh? Itu 1 bulan begitu. Jadi ada persisian telak kalau gitu. Antara gara-gara memahami ini doang nih syahron nih maksudnya apa. Nah kalau kita sapi biasa syahron itu kita maknain ya full hitung sampai ada. Dari awal hingga akhir. Iya, 30 hari atau 7 hari itu syahron namanya. 3 bulan 10 hari berarti 40 siapa? Sebenarnya mah faktor bahasa aja. Tapi kayak sejarah Nabi gitu ya. Abu Bakar usianya beda 2 tahun beberapa bulan gitu doang, beberapa bulan. Iya. Makanya itu faktor bahasa kayak kita nih ngerjain misalkan tanggal sekarang bulan April nih, misalkan kita ngerjain tanggal 21 Maret, sekarang April, kita ngomong bulan kemarin. Padahal kalau kita hitung baru berapa hari sih? Tanggal 21 April ke tanggal 21 Maret ke 4 April, paling baru 2 minggu. Tapi kita bahasanya tetap apa? Bulan kemarin. Nah begitu. Jadi alasan mereka tuh bulan tuh jadi istilah bahasa aja. Jadi jangan dihitung bulan 1, 2 hari, 3 begitu. Jadi ini kata syahron aja. Ini walau alam lah apa Nabi benar-benar dia kunut selama 1 bulan penuh sampai kagak. Ya. Cuma artinya Nabi melakukan ini ya ada latar belakang, ada Anas bin Malik ini. Anas bin Malik. Dan kalau masalah kunut Anas bin Malik udah. Iya. Riwayatnya mau riwayat yang mana Anas bin Malik udah. Riwayat tentang apa? Tentang kunut. Makanya dia perannya besar nih pada masalah hadis-hadis tentang apa? Tentang kunut. Nih Anas bin Malik, saksian dia melulu. Siapa ini kabilah yang disumpahin, yang dilaknat sama Nabi? Zakwan, Ri'lin, ada 4. Nah, kabilah Zakwan, Ri'lin, Usayyah, ame Banu Lahyan, ada 4. Banu Banu Lahyan. Lahyan.
lam ha kecil ya Lahyan. panjang nun lahyan. Lahyan. Lahyan terus Udah 4. Zakwan, Ri'lin, Usayyah Saya pakai sod. Usoyah ya. Mm-mm. Ain sodiyah kan. Ain sod ya tak marbutoh. Usayyah. Ri'lin ya. Ri'lin, ro ain lam. Lam ya, ri'lin. Biasanya yang terkenal emang Ri'lin Nabi Zakwan, 2 yang Nabi kutuk. Allahumma an ala ri'lin itu ya. Buat apa Iya. gitu ya. Nah, iya. doa apa? Doanya. Doa apa itu Nat? Ini yang nyumpahin yang ngutuk Ini daerah Najd nih, daerahnya nih. Najd. Najd. Apa? Usayyah. Lahyan Usayyah. Banu Lahyan. Jakwan Lahyan Banu Lahyan. Lahyan Lahyan. Lahyan. Lam hadiah. Alif nun. Jadi ada orang Najd datang kepada Nabi, nanya-nanya tentang Islam. Romannya tertarik dia. Ke Nabi, ya udah inti masuk Islam aja. Tapi dia belum mau masuk Islam. Akhirnya dia minta apa itu? Allahumma Dia ngasih saran kepada Nabi, ini aja kirim orang ke Najd, kirim pendakwah gitu loh, kirim ke Najd, sono perlu, sono belum pada Islam. Ada kata Nabi, oh bagus dah, tapi ntar saya takut nih, sama orang utusan saya tadi apa-apain. Enggak, saya jaminannya, saya ngasih perlindungan nanti, kata kepala suku itu tuh. Ada Nabi dibawa tuh orang, ada yang bilang 40, ada yang 70 orang, orang-orang yang ngerti agama. Bahasanya mah kalau di hadis mah qurra. Qurra kan berarti orang dah ya qori namanya, orang jago Quran namanya. Kirim sama Nabi, disuruh ngapain? Disuruh dakwah sesuai permintaan dia. Jadi bukan Nabi yang kirim, itu orang minta, ya Nabi siapin. kategori Nabi Musa ya sama Allah gitu ya. Iya, Jangan tapi gitu Allah ya. mah tuh dia lain munajat Iya, itu mah. munajat. Ya, ini mah bukan munajat, jadi nyebarin agama Islam aja. Bisa jadi tuh riwayat ada yang bilang 40, ada yang 70, bisa jadi begini kali, yang 30 bawa istri. Yang 40 bawa ada yang bawa istri gitu. Jadi akhirnya jadi berapa? Jadi 40, pokoknya rombongan segitu dah. Datang ke mana tuh? Ke kampungnya dia nih. Sampai ke Bir Mauna. Satu sumur di situ, Bir Mauna, ya. Udah nyampe dah tuh, ngirim utusan. Nih kita udah nyampe rombongan nih, dai mau ngajarin agama Islam. Lalu utusannya malah diapain? Malah dibunuh. Terus dikompor-komporin nih 4 kabilah nih. Itu yang 70 kita bantai aja yuk. Ini dikepung tempat mereka pada kemah ini. Mereka pas lagi tidur siang, lah kejadian banget. Mati semuanya. 70. Kecuali sama 3 kalau nggak salah selamat. Yang satu jadi tawanan, yang satu kabur selamat. Jadi kan luar biasa. Lah orang dia yang udah minta, udah Nabi udah khawatir nanti kagak aman. Dia ngasih jaminan, saya kasih jaminan. Pas nyampe sono dibantai. Lo kan banyak. Nabi sedih banget. Sedih, marah, marah wajarnya dia Nabi sampai kutuk begini. Kalau kita pikir Nabi, masya Allah, Nabi masa isi ngutuk umatnya kan begitu. Nah iya itu tadi. Lah iya. Masa iya ngutuk ini. Nggak tahu Berarti ceritanya. pelanggarannya gede banget. Kutuk sama Nabi, ya Allah Rabbi. Cuma kan ya kutuk ntar gimana Allah gitu, bisa jadi kutuk akhirnya mereka jadi pada apa? Hidayah. Jadi pada hidayah. Kan bisa aja ya gimana Allah ininya, ya yang bagusnya gimana kan begitu, belum tentu yang kita minta sesuai apa permintaan kita, belum tentu. Allah pasti yang lebih bagus ya pasti. Seperti Abu Jahal yang palanya dipenggal dibawa ke hadapan Nabi gitu kan. Apa ceritanya begitu ada? Kagak lah, bukan Abu Jahal kali. Mana dipotong palanya Abu Jahal. Sama itu Abdullah bin Mas'ud Bukan, Abu Jahal kan mati lagi perang Perang Badar. Perang Badar. Nggak mati karena diserang sama 2 orang Ansor, anak muda. Iya, anak usia muda, iya. 16 tahun. Belum mati. Datengin sama Abdullah bin itu tuh. Ya, bohong. Palanya dipenggal. Palanya dipenggal karena Kisos dia kupingnya pernah dipenggal juga sama Abu Jahal. Oh. Nah, itu ceritanya gimana itu? Nah, gak tahu lah. Bener ya, apa mesti enggak? mesti lihat lagi, mesti lihat ditarik lagi. Tapi andai kata kejadian dikatakan dalam kondisi perang.
kondisi perang belum mati dia. Iya, kondisi perang kagak apa-apa kok kondisi perang mah. Justru jadi masalah kalau udah mati. Abdullah bin Mas'ud apa sih? Kan kalau belum mati mah dipenggal ya bener. Belum mati. Belum mati dipenggal. Iya. Biar jadi apa? Mati. Nah, iya benar. Tapi pahalanya itu dibawa ke hadapan Rasul. Iya buat ngiyakinin. Buat meyakinin bahwa Iya. kata Rasul ini Firaun zaman sekarang gini. Enggak, kalau orang masih belum mati dipenggal mah ya bener biar mastiin mati. Justru jadi masalah orang udah mati disayat-sayat kayak Hamzah. Nah, itu baru jadi masalah kan udah mati. Ngapain pakai dimutilasi? Nah, itu baru jadi masalah. Kalau orang belum mati dipenggal mah perang. Ya benar. Kalau Jadi Abu Jahal mah masih ngakuin masih menghina Nabi, udah mau mati juga makanya dipenggal sama dia tuh. Iya, apalagi. Istilahnya tuh terlepas dari ini kan perlu kita lihat lagi nih ceritanya benar baik kagak. Cuman kalau kita lihat dari segi logika aja ya kagak salah kalau begitu mah emang orang. Nggak, maksudnya Nabi ini sampai sahabat itu membawakan kepala Abu Jahal ke hadapannya gitu. Sebenarnya Nabi kagak nyuruh kan? Nggak nyuruh. Iya nyuruh. Kalau ini kan Nabi dia sendiri yang ngapain? Yang ngutuk. Atas kabilah-kabilah ini karena perlakuan itu. Jadi Nabi sedih banget, Nabi ya kutuk. Walaupun nggak tahu nih nasib akhirnya gimana nih. Kalau didoain kemarau seperti kemaraunya Nabi Yusuf kan emang kejadian tuh mudor. Ya Allah, kasihlah mereka tuh kemarau, kasih Nina Yusuf Pak, seperti kemarau-kemarau pada zaman Nabi Yusuf. Itu benar tuh kenyataan tuh, jadi. Tuh kampung kemarau panjang. Yang nenek kagak kampung dia kemarau. Tapi ini nggak tahu kelanjutannya gimana kabilah-kabilah yang dikutuk ini nasibnya nih, yang dikutuk-kutuk yang dikutuk sama Rasulullah. Banyak kabilahnya P5 ya. Ya mungkin kabilah-kabilah kecil kali, suku-suku kecil. Ini aja dia mau nyerang 40 aja pakai gabungan. Iya mau nyerang 40-70 orang aja dia pakai gabungan. Harusnya kalau mau di suku besar mah sendiri ya 40 orang 70 orang perempuan-perempuan ya kagak perlu pakai rombong-rombongan begini atau biar maksudnya biar nggak disalahin kali. Karena orang-orang Arab kan begitu. Biar istilahnya kalau kan satu darah itu kan dia ada tanggung jawab gitu. Biar nggak nuntut. Ya biar nggak nuntut kayak orang mau bunuh Rasulullah pas hijrah kan dari suku ini atau. Jadi iya, jadi tanggung jawabnya semua yang nanggung, gitu, kagak cuma atau doang, gua atau doang tadi dituntut balas. Kalau Madura. Jadi di sini boleh aja kita ngucapin kunut nazilah, ya karena ada orang Muslim yang apa, yang tertindas. Apakah setiap ada musibah kita kunut nazilah ya kagak. Bukti Nabi kunut ini doang, Nabi kagak banyak kunut nazilah. Waktu perang Uhud Nabi kagak sampai Hamzah terbunuh nggak kunut nazilah nggak sampai. Misalnya banyak banget musibah besar gitu, teman Nabi kagak sampai kunut nazilah. Jadi jangan setiap musibah. Apalagi ini kunut nazilah tuh kurang terkait dengan kemanusiaan aja. Kalau misalkan kayak badai atau apa tuh sebetulnya kagak ada kunut nazilah. Kita kunut nazilah dulu Palestina diserang. Nah itu benar, Palestina, Bosnia, itu benar. Itu terkait dengan kemanusiaan. Jadi kemudian kayak COVID nih kemarin, perlu kunut nazilah sebetulnya kalau COVID. COVID kan bukan masalah apa, itu kan masalah masalah wabah penyakit. Kesannya nanti kalau misalkan kemarau nih, kunut nazilah, gunung meletus, kunut nazilah. Jadi seakan-akan tindakan Allah tuh buruk melulu gitu loh. Sampai kita kunut nazilahin gitu. Ini buat kalimat laknat doang ya? Bukan ini? Iya pokoknya doanya panjang. Iya. Iya. Ya, artinya kunut nazilah ini buat laknat doang ya, bukan berarti. Enggak juga nolongin, minta pertolongan. Kayak Bosnia dulu kan pada kunut nazilah Bosnia. Kan berarti kita minta Allah kasih pertolongan buat orang-orang Muslim Bosnia, bisa aja. Jadi kunut nazilah itu bisa doain orang Muslim yang lagi tertindas atau orang Muslim yang lagi berjuang, atau juga bisa juga ngelanat buat orang-orang apa, buat orang-orang yang karena Umar bin Khattab pernah juga doain kunut nazilah, ngedoain Khalid bin Walid yang lagi tempur di mana tuh di Irak, didoain sama Umar bin Khattab. Kan Nabi juga pernah doain yang lagi pada tempur. Jadi bisa aja doain buat orang Islam yang lagi berjuang gitu, bisa ya bagi kunut nazilah. Dan tentu kunutnya sesuai dengan kondisi, harusnya doanya. Jadi jangan Allahumma hdini biman hadait. Lah kan lagi kalau kita pakai itu lah coba di mana doain buat yang lagi tempurnya. Di mana yang ngelaknat buat itu lah kagak ada. Harusnya sesuai dengan kondisi lah. Itu lagi ngomongin apa? Minta pertolongan orang ya. Allahumma ansuril muslimin wa gitu misalkan gitu ya. Tapi sesuai dengan keadaan. Iya. Ya Allahumma hdini lah. Kagak nyambung ya dia sama situasinya. Doa kunut itu ya. Allahumma hdini.
Pasti kalau nazilah ya ngikutin kondisi. Ini di sholatnya sholat apa ini Ji? Dia Nabi kunut. Nah, di sini nggak disebutin. Iya. Tapi di yang lain ada yang bilang sholat subuh, sholat maghrib. Sholat subuh maghrib. Iya. Karena sholat subuh ya mewakili sholat siang, sholat maghrib mewakili sholat malam. Tapi ada juga yang bilang kagak, ini di semua sholatnya, sholat zuhur, sholat asar gitu, semua sholatnya di sholat kurun ngapain? Kurun nazilah. Berarti kalau di semua sholat, jadi bahan masalah fikih lagi. Kalau kita sholat zuhur sama asar, kurun nazilahnya kencang sampai pelan. Jadi masalah fikih lagi. Sholat sir ya. Iya, kalau sholat maghrib jelas, berarti kunutnya kan kencang. Nah kalau sholat zuhur, kunutnya pelan kencang. Kalau kita sih dulu yang Bosnia pada kencang. Johor juga. Yang Palestina, iya zuhur sama asar kurun nazilah imamnya apa? Kencang, walaupun itu sebenarnya sholatnya sholat apa? Sholat sir. Makanya ada yang bilang kurun nazilah ini Nabi sholat maghrib, habis sholat subuh. Tapi enggak sih, riwayat yang lain banyak enggak. Sampai selama sebulan itu Nabi ya selama sholat. Akhirnya dia ambil kesimpulan boleh di waktu apa aja gitu. Mau maghrib, mau subuh. Iya. Iya 5 waktu. Iya. Cuman ya itu dan nanti timbul masalah fikih aja tuh. Kalau kita sholat zuhur sama asar kunutnya kencang sampai pelan imamnya begitu. Masih giliran baca Fatihahnya pelan itu pas kunut kencang. Kencang ya. Jadi kalau kunutnya pelan nanti makmum pada kagak bisa doanya. Amin. Pada kagak bisa doain apa, didoain apa. Apain di mana? Kunut isinya apa Ji? Kalau yang biasa subuh. Ntar Pertama ada. doa. Ntar ada ntar. Wah, ada. Enggak panjang tuh. Udah nafsu aja udah. Nah, ini di sini berarti yang penting buat kunut nazilah itu Imamul A'zam aja, itu kan Rasulullah. Rasulullah nggak nyuruh masjid-masjid yang lain, ayo yang lain, kunut nazilah, enggak. Rasulullah. Berarti yang penting kalau di kita di sini kalau ada kejadian Bosnia tuh ya soal Istiqlal apa presiden begitu. Iya. Jadi yang lain-lainnya kagak perlu. Ikut ke kampung-kampung. Dan yang mutusin juga dia, yang mutusin juga Imamul Azam juga. Ini Nabi berhenti aja pas udah ngapain? Pas udah sebulan berhenti. Kenapa berhenti? Ya kayaknya duka citanya udah makin berkurang. Jadi beda lah emosi ketika baru meninggal, berkurang begitu. Ya emang kita kan musibah begitu. Musibah kita sedih pas lagi awal-awal aja. Motor hilang, masih kepikiran tuh. Ya. Habis seminggu stres tuh kayak si model siapa itu Dias no, stres motornya hilang. Dias. Nah lama-kelamaan lama-lama apa? Udah biasa aja musibah begitu lama-lama biasa aja. Jadi ketika Nabi ngelihat nih udah bisa diterima lagi, ya udah berhenti aja gitu. Nah sekarang gimana kalau memang ada kejadian begitu kayak model Palestina, Bosnia, ya? Nah kita di kampung-kampung pakai kunut nazilah juga, tunggu instruksi dari mana? Dari pusat. Kalau dari pusat udah ngasih edaran dari Kemenak agar masjid-masjid mengadakan kunut nazilah, baru kita kerjain. Jangan bikin sendiri ya. Jangan bikin sendiri. Nah, kalau bikin sendiri jadinya rancu. Ada yang bikin ada yang kagak lah. Jadi kayak kemarin tuh saya anaknya siapa? Ridwan Kamil kan sholat gaib. Itu tunggu instruksi aja. Kalau nunggu instruksi mah kita kagak usah inisiatif ngadain. Jadi soalnya kadang-kadang orang beda pendapat. Ini Gaib kan ada ukuran juga ya jaraknya. iya. Sekarang soal gaib anunya deket. Ngapain soal gaib ya? Nah, iya parahin harusnya. Iya. Harus parahin. Kan jaraknya 90 kan. Ya pokoknya sholat gaib itu berarti sholat yang nggak bisa dijangkau Iya, kita sholat langsung lah. Iya. Ini bisa dijangkau soal gaib. Enggak, dulu emang sempat tuh lagi semangatnya orang kita tuh salah kaprah, dikit-dikit sholat gaib, dikit-dikit sholat gaib. Ternyata kagak perlu gitu. Nah, sholat gaib itu tokoh-tokoh tertentu aja kali. Misalkan nih Sudais no meninggal no. Wajar gitu. Kemarin Cianjur gempa. Ya makanya kalau memang ada edaran mah kita ikut aja. Kalau ada edaran, memang kalau nggak ada edaran sholat nazilah nggak usah. Jadinya kagak akur begitu loh. Ntar ada masjid. Jadi masing-masing masjid. Iya, nganggap ini perlu kunut nazilah nih. Ini masjid ini nganggap kagak perlu. Gak perlu. Iya. Ada orang awam beda lagi. Oh, ini kagak. Iya, no. Ustadz Ono
perasaannya kurang ini katanya. Kurang. Iya, rada kurang tersentuh perasaannya. Ada musibah orang di Palestina, nah masa nggak ini. Begitu, akhirnya jadi masyarakat awam kan begitu. Akhirnya kayak kemarin Cianjur, ada orang yang dianggap sholat gaib, nah bener no, peka no, iya ustadznya peduli no, no ustadz mah kagak peduli kan begitu jadinya. Jadi emang harus ada keseragaman, ada informasi dari apa tuh dari pusat, ada edaran. Agar ngadain kunut nazilah untuk muslim Bosnia misalkan kayak dulu tuh ada edarannya jelas. Nah, jangan inisiatif sendiri-sendiri begitu karena nanti jadi beda-beda di masyarakat awam jadi beda gitu pikirannya. Karena masjid bagaimana DKM? Kata DKM-nya sholat gaib. Oh ya. Sudah instruksi. Iya. Wali Ahmada wa Daraqutni nahwuhu min wajin akhara wa zada wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Dan dia menambahkan adapun pada kunut per salat subuh maka senantiasa Rasulullah itu kunut hatta faraqad dunya sampai Rasulullah meninggalkan sampai Rasulullah meninggal. Ya terus Rasulullah ngapain? Rasulullah jadi istilahnya kalau yang masuk kunut nazilah semua sholat, tapi habis itu berhenti, tapi ternyata pas yang kunut subuhnya tetap apa Nabi? Tetap lanjut. Hatta faraqad dunya sampai Rasulullah meninggal. Nah ini di sini dipakai banget nih. Ahmad dan Daraqutni nih. Iya, Daraqutni dipakai banget mazhab Syafi'i ini dalil ini coba dicari. Kalau dalil kunut pasti ini hadisnya. Hatta faraqad dunya. Ini hadis ya banyak jalur riwayatannya, karena banyak jalur riwayatnya Kuat. bisa dipakai buat berhujjah gitu. Tapi buat orang-orang yang non Syafi'i dianggapnya hadis kagak kuat. Yang mutafaqun alaihi. Iya. Mereka pertimbangan mereka begini loh. Kalau memang Nabi itu sampai faraqad dunya, berarti kunut terus. Maksudnya riwayatnya melimpah begitu loh. Tapi kenapa tentang kunut subuh kok riwayatnya minim banget cuma dari Anas doang. Begitu kok minim banget kan Nabi sampai dia ini. Paling kagak ada lagi riwayat Abu Bakar bisa masih kunut subuh, Umar masih kunut subuh kan begitu. Jadi mereka tuh bingung gitu kok informasi tentang kunut subuh minim. Padahal tuh Nabi kerjain sampai kapan? Sampai faraqad dunya. Gitu. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i ya karena memang dalilnya dalilnya banyak numpuk dan saling menguatkan satu sama lain, akhirnya dalil itu bisa diapain? Ya bisa dihujjah, bisa diihtijaj. Jika bisa diihtijaj berarti diamalkan ya, dalam bentuk itu kunut subuh yang kita pakai. Terus Qala syarihu qawluhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ahya'in minal arabi summa tarakahu bihi al-qunutu ba'da ruku'i. Pada kalimat tersebut kunut setelah ruku. Wa fi labzin al-Bukhari annahu qala qanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala ri'lin wa zakwan. itu ada, boleh catat. Dan pada lafaz bagi Imam Bukhari bahwasanya Nabi bersabda, Nabi kunut selama sebulan untuk nyumpain qabilah Ri'l dan Ri'lin dan Zakwan. Wal ahya'u jam'u hayyin wa hiya al-qabilatu. Dan lafaz ahya itu adalah jamak dari lafaz hay, artinya qabilah. Wa fi taqyid syahri isyaratun ila qunutin nazilati. Dan pada qayyid syahrun itu menjadi isyarat kepada kunut nazilah. Qauluhu wa amma fi zubhi falam yazal yaqnutu ila akhirih. Ajma'al muslimuna ala wurudi hadisil kunuti summa tafaqu wa ajma'u ala anna zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a la yaqnutu fiha illa linazilatin fa baqiyal khilafu fi subhi. Ucapannya wa amma fi subhi falam yazal ila akhirih. Para orang-orang Islam kompak di atas waridnya hadis tentang kunut. Kemudian mereka kompak dan mereka sepakat di atas bahwasanya sholat zuhur dan sholat asar dan sholat maghrib dan sholat isya tidaklah Nabi kunut padanya kecuali kunut nazilah, dan tetaplah perikhtilafan pada masalah kunut subuh. Jadi kunut nazilah mah nggak ada yang menentang, kagak. Semua juga tahu ada kunut nazilah. Ini kenapa diributin kunut apa? Kunut subuh, kunut witir tuh nggak ada yang nentang, kagak. Semua nggak tahu di kunut witir. Terus
Wa bihadzal hadisi akhraja Syafi'i ala sunniyatil kunuti fi subhi li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Dan dengan hadis ini mengambil oleh Imam Syafi'i di atas kesunahan kunut pada sholat subuh, karena bahwasanya Nabi Muhammad SAW senantiasa kunut pada sholat subuh sampai akhir hayatnya. Wa qawnuhu aidan mina sholati yujbaru bisujudi sahwi, dan keadaannya juga daripada sholat itu ditambal dengan sujud sahwi. Ya tetap Imam Syafi'i berpendapat subuh tetap sunnah, ya kan dalilnya tadi banyak begitu. Di sini yang disebutin kan Ahmad dan Daruqutni, itu ada lagi Baihaqi, Al-Hakim, sama banyak. Cuma Nahuhunya nih, Iya. Nahuhunya, Baihaqi juga. Ahmad Daruqutni. bukan, Terus? itu Nawawi bukan itu. Ini maksudnya yang ada kunut subuh. Hmm. Al-Hakim, Baihaqi, ini kan Ahmad dan Daruqutni, itu berarti. Oh, Ibnu Huzaimah ada juga PKG. Cuman itu dia kenapa nggak ada di Kutubus Sittah gitu loh. Iya, ada di Kutubus Sittah. Iya, kenapa nggak ada di Kutubus Sittah? Tapi nggak tahu sih Kutubus Sittah ada PKG, belum lihat sih. Cuman ya kayaknya nggak ada. Terus. Qultu waqad akhazul musalsala bi kunuti subhi min syekhina Ilmuddin Muhammad Yasin. Aku berkata, dan sesungguh aku telah mengambil hadis musalsal atau sanad musalsal kunut subuh dari guru kami Ilmuddin Alamuddin. Muhammad Yasin. Alamuddin. Ya alam, jadi alam tuh Bendera. bendera. Ini kiai pernah dapat ada musalsal bil kunut subuh. Alamuddin. Terus Wa qala inna musalsala bil kunuti fi zuhwi innama akhadnahu min ulama Syafi'i la ghairu. Dan ia berkata sesungguhnya musalsal dengan kunut pada sholat subuh hanya saja kami mengambilnya dari ulama-ulama Syafi'iyah, tidak dari yang lainnya. cuma Syafi'i doang. Iya. Jadi kalau penganut Syafi'i udah nggak ada lagi tuh apa tuh? Kunut. Udah nggak ada. Bisa jadi suatu saat punah kali. Pakai Malik semua ya. Kunut, iya karena penganut Syafi'i mana tinggal dikit lah, tinggal di Asia Tenggara doang yang banyak. Mesir kali. Wa qala Malikun yaknutu qabla ruku'i. Fal khilafu baina Syafi'iyyati wal Malikiyyati fil kunuti ba'da ruku'i aw qablahu. Dan berkata oleh Imam Malik, kunut itu sebelum ruku. Maka perbedaan di antara golongan Syafi'iyah dan golongan Malikiyah di dalam kunut setelah ruku atau sebelum ruku. Nah, ternyata ada juga yang kunut selain Syafi'i, itu siapa? Imam Malik. Cuma Imam Malik kunutnya sebelum apa? Sebelum ruku. Apa setelah ruku nih? Sebelum ruku. Sebelum ruku. Habis surah. Iya, habis surah langsung. kunut. Kunut, iya. Apa sih ada kagak orang ngamalin begitu? Kalau nggak ada berarti khilafnya udah Masih nggak ada ada. kata ba'da ruku'i au qablahu. Iya, kalau yang ba'da ruku kan itu Sita. Imam Syafi'i. Nah, Imam Malik tuh yaknutu qabla ruku'i. Au qabla. Ina ba'da ruku ya. Ini kan baina Syafi'iyah wal Malikiyah, jadi perbedaan. Jadi Syafi'iyah dan Malikiyah sama-sama ada kunut, cuman tempatnya aja beda-beda. Yang Syafi'i ba'da ruku, yang Malik qabla apa? Qabla ruku. Sekarang masih ada nggak orang sholat kunut sebelum ruku? Kalau udah nggak ada berarti belum khilaf. dapat. Iya, khilaf itu udah nggak ada. Nah, sekarang kan Mekah dari dulu kan masa Maliki. Sebelum dikuasain Wahabi kan masa Maliki. Itu Sayyid Alawi Al-Maliki. Tapi di Masjidil Haram orang kunut kagak ada. Maksudnya pakai kunut sebelum apa? Sebelum ruku. Harusnya kalau kita ini mah kagak ada kunut. Jadi bisa aja dulu dihilapin, ya sekarang udah kagak ada. Kayak kemarin lah kita baca tuh, yang Kiai bilang ini dulu dihilapin nih, maka udah kagak ada. Terus Wattafaqu fi masyru'iyatil kunuti fi subhi, dan mereka sepakat di dalam syariat kunut di dalam subuh. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmadu wa Sauriyu wa la yusanul kunutu fi subhi wa la ghairiha min as-salawati siwal witri. Dan berkata oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan Sauri, tidak disunahkan kunut pada sholat subuh dan tidak pada sholat selainnya daripada sholat-sholat yang
yang wajib selain witir. Ini cuma ada kunut itu adanya di sholat witir. Nah, kalau itu semuanya juga bilang begitu sholat witir. Ya. Jadi yang pendapat Imam Malik tuh yang dari kunut sebelum ruku itu kata orang-orang yang menentang Imam Malik tuh mungkin dia tuh mazhabnya salah ngertiin. Jadi konata qobla ruku, konata maksudnya bukannya kunut. Kan konata maknanya apa? Diam masalahnya, diam diri. Tenang. Wa qumu lillahi qanitin. Kamu Iya. bukan baca kunut di situ. Jadi mungkin maksudnya asal habis baca surah tuh jangan langsung ngapain. Ruku. Jangan langsung ruku tapi ngapain dulu? Diam dulu. Nah, diam dulu sebentar. Itu mungkin maksudnya. Tapi kata-kata konata dipahaminnya apa? Kunut. Kunut. Sama yang mazhab Syafi'i juga yang bilang ba'da ruku dibilang gitu juga. Tuh konata bukan berarti orang begini ulama ini bukan. Tapi ya itidal jangan langsung sujud, diam dulu. Baca yang kemarin tuh Allah min as-samawati wa min al-ardi begitu. Jadi konata kan maknanya banyak. Ini buat yang menentang kunut begitu ya. Wa ma zahaba ilaihi al-a'immatu fil kunuti min al-khilafi fa innahum ajma'u ala subutihi linazilatin bi wurudihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran summa tarakahu. Dan apa yang berpendapat kepadanya oleh imam-imam pada masalah kunut daripada perikhtilafannya, maka sesungguhnya mereka sebenarnya kompak di atas tetapnya kunut nazilah karena telah waridnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW kunut selama sebulan kemudian Nabi meninggalkannya. Ya kalau nazilah ya kompak emang ada begitu. Ya kalau itu subuh kunut mulu, kan Palestina belum merdeka, jadi saya kunut terus. Iya. Iya. Kenapa? Palestina merdeka baru saya berhenti kunut. Itu berarti selama masih ada nazilah, umat Islam masih bagian tindas berarti kunut. Dan kagak sih itu bercanda-canda doang, jawaban bercanda. Kalau orang kunut ya Allah mah di ini kok. Bukannya doain Palestina. Terus Wal kunutu ad-du'a'u fil qiyami fi sholati li makanin maksusin. Dan kunut itu adalah doa pada waktu berdiri di dalam sholat bagi tempat yang dikhususkan. Qala Syafi'iyatu wa mahalul kunuti ba'da raf'i min ar-ruku'il akhiri wa fi istibabil jahri bil kunuti fi sholatil jahriyati wajhani lil ashabi asahahuma al-jahru fil jahriyati wa sirru fi sarriyati. nah itu yang tadi Bisriyati. Berkata oleh Imam golongan Syafi'i, dan tempat kunut setelah mengangkat daripada ruku yang terakhir dan pada kesunahan jahar dengan kunut itu pada sholat jahar. Itu ada dua jalan bagi ashab Syafi'i. Salah pendapat yang paling sahih adalah jahar pada waktu sholat jahar, sir pada waktu sholat sir. Jadi kalau sholat zuhur udah imamnya gini doang. Angkat aja deh. Iya, nama aku mikirnya tuh baca apaan. Jadi makmumnya angkat tangan juga kayak gini. Tapi kalau emang orang pada nggak tahu ya harusnya ya kalau kita pikir secara agama gitu ya harusnya baca kali ya. Kedengeran gitu jahar. Iya, biar makmumnya ya bisa tahu lah doain apa. Jadi makmumnya pada pinter semua, pada tahu apa yang kudu dibaca. Kipatian yang pada bisa baca, apain? Jadi kita istilahnya kayak taklim juga, jadi sambil ngaji, sambil ngajarin juga. Lanjut Pak, atau lagi Pak? Yaudah terus saya baca. Wa anhu radhiyallahu Sama aja anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa iza da'a liqaumin. Sahahu Ibnu Khuzaimah. Dan diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa tidak kunut kecuali apabila ia mengumpahkan bagi suatu kaum. Mendoakan bagi suatu kaum. Mensahihkannya oleh Ibnu Khuzaimah. Ini saya tadi berarti kaitan kunut nazilah tuh kaitannya ame orang gitu loh, bukan ame musibah, bukan ame bencana. Karena tuh di sini dibilang Nabi kagak kunut kecuali kalau ada kaitannya tentang orang. Jadi kalau masalah gunung meletus, apa banjir bandang itu sih nggak perlu pakai kunut nazilah. Berarti kita nggak perlu doain dong, kagak lah doa mau kunut doang. Nah doa kan banyak, waktu buat doa apa mau kudu kunut doang doa terus. Qala syarihu fihi dilalatun sharihatun ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqnutu ila linazilatin. Berkata oleh penyarah pada hadis tersebut menjadi dalil yang jelas di atas bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidaklah kunut kecuali kunut nazilah. Wa fi riwayati an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana la yaqnutu fi salatil fajri ila iza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Dan pada riwayat yang lain dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah kunut pada sholat subuh kecuali apabila ia mendoakan suatu kaum atau mengutuk suatu kaum. Qala Ibnu Qudamah wa hadisu Anasin yahtamilu annahu arada tulal qiyami fa innahu yusamma kunutan. Berkata oleh Ibnu Qudamah, dan hadis Anas itu mengihtimalkan bahwasanya yang ia maksud adalah lama berdiri, maka sesungguhnya itu dinamai kunut. Nah, itu saya bilang tadi, bukan kunut baca Allahumma dini kali, tapi kunut di situ artinya dirinya apa? Nah, jadi lamaan gitu. Terus Wa kunutu Umar yahtamilu annahu kana fi awqatin nawaziri. Dan kunutnya Sayyidina Umar itu diihtimalkan bahwasanya adalah pada waktu-waktu nazilah. nah, jadi ada juga riwayat Umar tuh ngapain? Kunut juga. Kunut juga. Ya, cuman dia kunut apa dulu gitu. Karena Kunut, bahayain ya. iya kunut subuh apa kunut apa? Terus Fa inna aksara riwayati annahu lam yakun yaqnutu. Maka sesungguhnya kebanyakan riwayat-riwayat daripadanya bahwasanya tidaklah Nabi itu kunut. Atau lagi Bang Ji? udahlah, udah saya ngajar lagi soal asar nih. Oh ini mah yang anaknya dipanggil Iya masih kunut, pokoknya kalah dah kunut. kalah ya. Jadi tiap malam kunut kagak nih? Lo Besok. Daripada lama diem aja kagak ada yang dibaca, Mendingan mendingan doa ya? dibaca. Iya doa. Daripada Lega turun kayak? kiam aja turun kiam ya. Lega kayak. Lega kayak. Apa nih saya baca ini Pak? udah melega. Wa hadisu Anasin Sekarang yahtamilu annahu arada tulal qiyami. Itu ada yang dibaca nggak itu Ji? Hah? Ada yang dibaca nggak itu? Enggak, jadi mungkin ngasih kesempatan buat orang yang belum selesai baca Fatihah kali gitu. Jadi imam Bisa jangan iya, langsung Pak. jangan langsung Jangan Allahu langsung. Akbar. Jadi abis sudah selesai nih. Sekiranya. Iya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Nah, diam dulu. Allahu Akbar gitu. Min harum kan gitu, min harum. Oh langsung kagak tuh mah kita gitu. Hakimin Malah Allah. saya kawan ada itu nasi. Saktah namanya kalau nggak salah ya dalam sholat tuh ya. Dia ada beberapa saktah gitu. Iya. Habis baca waladolin amin, Amin, diam dulu. dulu. Nggak langsung Iya. baca surah. Iya, kayak begitu modelnya. Yang mana Allah muliakan. Bala. Bala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.